Selamat berjumpa para pemirsa kanal YouTube dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan dan silahkan Anda memberi komentar. Juga silahkan menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Silahkan menyaksikan. Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dalam bincang-bincang. Pada kesempatan ini saya ingin mengangkat satu tema, yaitu studi analitik konten yang menarik. Nah, kita kalau mengunggah video ke kanal YouTube, yang kita harapkan adalah memiliki banyak penonton, like, subscribe, dan komentar. Nah, untuk itu kita perlu satu studi analitik tentang bagaimana video kita itu menarik dan ditonton orang. Yang pertama, kita harus mempelajari karakteristik para pemirsa YouTube. Yang kedua, karakteristik konten yang kita unggah. Nah, kita harus perhatikan kebutuhan pemirsa. Apa kebutuhan pemirsa itu? Yang pertama adalah informasi. Para pemirsa membuka YouTube, dia ingin mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Mungkin terkait tentang pekerjaan. Mungkin juga terkait tentang peluang usaha. Mungkin juga terkait dengan agama dan kepercayaan. Dan kemungkinan terkait dengan kesehatan. Nah, kalau itu yang dia temukan, maka dia akan rela menghabiskan waktu dan kuota data untuk menonton sampai selesai, bahkan merespon. Nah, kebutuhan yang kedua adalah edukasi. Pemirsa ingin mencari konten yang memberikan edukasi. Misalnya edukasi tentang keterampilan. Keterampilan. Ada keterampilan memasak. Kalau itu yang dicari, maka pemirsa akan melihatnya sampai selesai tentang memasak itu, karena dia sangat butuh sekali, mungkin untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, atau untuk membuka usaha. Kemudian tentang keterampilan membuat alat, misalnya itu pakaian, barang-barang kebutuhan yang lain, menjahit sepatu, membuat alat kerajinan, membuat alat yang mereka butuhkan. Mereka ingin edukasi itu. Kemudian ada juga kebutuhan edukasi untuk pengurusan surat-surat berharga. Misalnya bagaimana jual beli tanah, bagaimana membuat sertifikasi tanah, balik nama tanah, atau surat-surat kependudukan, atau surat-surat NPWP misalnya. Para pemirsa ingin tahu bagaimana mengurus kependudukan. Bisa tidak dari rumah dengan online, atau harus perlu datang ke Dispenduk Capil atau kecamatan. Nah, itu mereka butuh edukasinya. Kemudian
edukasi tentang pengembangan usaha. Misalnya bagaimana cara memulai membuka usaha kuliner, bagaimana mulai membuka usaha perdagangan online, membuka usaha jual beli baju, triknya gimana, strategi gimana, atau produksi apa. Itu apabila edukasi itu dia dapatkan, dia akan rela berjam-jam, ya, bermenit-menit menatap di channel YouTube. Kemudian yang ketiga adalah pemirsa membutuhkan konten hiburan. Nah, hiburan bisa sifatnya pentas seni, seni musik misalnya, seni wayang kulit, drama komedi, drama kolosal, drama modern. Nah, ternyata ketika saya mengunggah seni dan budaya pentas, ternyata responnya kurang memuaskan. Penontonnya juga tidak begitu banyak yang membuka apabila dibandingkan dengan pentas wayang kulit. Saya melihat pentas wayang kulit, apalagi dalangnya Ki Seno Nugroho, banyak sekali yang membuka. Dengan hitungan hari itu cepat sekali dibandingkan dengan pentas seni musik misalnya. Sekalipun itu musik berkelas, ya, nasional, internasional. Nah, tapi ketika kita unggah, belum tentu itu banyak diminati. Bahkan itu bisa, kalau kita mengunggah pentas musik, bisa kena pembatasan hak cipta karena itu milik artis terkenal. Nah, kemudian drama, ada drama komedi, ya, rupanya orang senang, humor, hiburan, juga drama kolosal, drama modern. Nah, ini kita cari konten bisa mengunggah dengan yang menghibur, dengan belajar dari konten-konten yang pernah kita unggah, mana yang banyak ditonton. Kemudian kita harus memperhatikan tentang judul. Judul, bagaimana kita membuat judul yang menarik, yang banyak diperbincangkan, yang banyak diviralkan. Nah, ini kita pelajari judul konten yang menarik. Setelah judul, kita perhatikan tampil atau cover. Pertama kali saya mengunggah tak ada tampil, tak ada cover, sehingga munculnya acak. Jadi video saya buat, saya unggah begitu saja. Tampilnya acak, dan gak ada yang mau membuka. Ada tapi sedikit sekali, tidak memuaskan. Kemudian kita memperhatikan strategi setting konten yang menarik. Gimana kita membuat strategi konten yang menarik itu? Misalnya pembukaan dengan video, ya, pembukaan dengan cuplikan, kemudian dengan narasi, terus dengan hitungan mundur, ya, jam dengan hitungan mundur, baru masuk ke konten utama. Mungkin lebih menarik ini, ya. Dan yang keempat, kita jangan lupa kolaborasi audiovisual dengan narasi. Sebagus apa audiovisual yang kita unggah, yang kita videokan, tapi tidak ada narasi di situ, pemirsa tidak akan tertarik. Ini apa ini?
Maksudnya apa? Cuma gambar dan gambar hidup dan audionya, tapi tidak ada narasi. Ini kurang menarik. Nah, kita harus banyak belajar membuat narasi yang menarik. Kita bisa cari referensi, kita browsing untuk referensinya. Nah, kemudian kita perlu memperhatikan segmen pemirsa YouTube. Usia berapa yang potensial menjadi pemirsa YouTube itu? Ada usia 13 sampai 17, usia 17 sampai 25, usia 25 sampai 35, usia 35 sampai 45, usia 45 ke atas. Ya. Mana yang paling potensial usia penonton YouTube? Nah, setelah saya melihat jejak rekamnya, ternyata usia yang potensial itu di usia 17 sampai dengan 25. Kemudian melompat usia 54 sampai ke atas, ya. Dan usia 25 sampai 35 bahkan sampai 45. Ini usia yang kurang potensial menjadi pemirsa. Karena ini usia-usia di mana dia sedang gigih berkarir. Kalau pegawai negeri mengejar prestasi, mengejar pangkat, jabatan. Ya. Kalau swasta yang mengejar jabatan, gaji yang besar. Kalau wira swasta mengejar omset untuk bisa berkembang usahanya. Nah, maka usia 25 tahun sampai dengan 45 tahun, ini usia yang kurang potensial sebagai penonton YouTube. Tapi usia 17 sampai 25 ini potensial. Karena begitu disibukkan dengan tugas-tugas dan obsesi jabatan, prestasi dan sebagainya. Nah, itu usia. Kemudian kita perhatikan gender. Gender pria, gender wanita. Yang paling potensial adalah gender pria. Dari analitik setiap konten YouTube yang saya unggah, pembuka, ya, pemirsa itu persentasenya lebih besar gender pria. Wanita sulit sekali, ya, karena mungkin kesibukan menyiapkan rumah tangga, ya, kebutuhan rumah tangga untuk melayani keluarga, mungkin ini tidak sempat, ya. Peluang, ya, waktu yang potensial orang melihat YouTube itu kapan? Jam 4.30 sampai 7.30 itu tidak potensial, karena itu waktunya orang, ya, menjalankan sholat. Setelah menjalankan sholat, kemudian bersiap-siap untuk berangkat kerja atau berangkat usaha. Waktu itu tidak efektif untuk menonton YouTube. Kemudian jam 7.30 sampai dengan jam 12. Ini sibuk-sibuknya orang bekerja, karyawan, PNS atau swasta atau pengusaha. Itu waktu tidak cocok untuk nonton YouTube. Itu karena bekerja. Jam 12 sampai jam 15 ini masih dalam kondisi bekerja. Nah, jam 15 sampai 18 ini karyawan sudah pada pulang, pegawai sudah pada santai di rumah, pengusaha juga. Ini waktu yang potensial walaupun tingkatnya sedang.
tingkatnya sedang. Tapi waktu potensial yang tingkat tinggi adalah pukul 18 sampai 22. Ini sudah semuanya sudah kelar, tinggal istirahat ya. Buka YouTube. Nah, tapi ini waktu bersaing dengan televisi digital. Saat itu orang juga ingin melihat televisi. Nah, mana yang dipilih? Tergantung kebutuhan. Tergantung mana yang menarik. Maka untuk jam-jam sebegitu, konten YouTube harus mampu bersaing dengan televisi. Jadi merebut penonton televisi. Nah, kemudian waktu jam 22 sampai pukul 4.30 itu sangat tidak potensial karena orang akan memanfaatkan untuk tidur. Kalau orang sadar dengan kesehatan, dia akan lebih menggunakan untuk istirahat, untuk tidur. Karena ini waktu tidur yang sehat. Nah, para pemirsa, yang terakhir kita harus memperhatikan respon. Kalau ada respon, itulah pemirsa yang potensial. Memberikan komentar, ini paling potensial. Karena apa? Karena memberikan komentar itu membutuhkan waktu, mikir, ngetik, ya, itu membutuhkan itu. Kalau sampai memberikan komentar, itu paling potensial. Yang kedua adalah like. Walaupun ini lebih dibanding lebih di bawahnya dibanding komentar, karena like cuma akan tekan saja like-nya. Juga subscribe, cuma tekan saja. Nah, kemudian yang terakhir adalah meng-share konten. Kalau dia senang, dia ingin berbagi. Nah, kalau dia melihat kontennya kok menarik, senang, dia ingin berbagi pada orang lain. Maka ini adalah potensi. Kalau pemirsa membuka, ya, durasinya sebentar, ya, walaupun ini nambah jam tayang, tapi berbeda kalau ditonton sampai selesai. Nah, itulah para pemirsa, kalau kita ingin menjadi seorang YouTuber yang profesional, sekalian kita jadi profesional sekalian. Jangan tanggung-tanggung. Kita buat analitik, buat studi terus-menerus. Apabila ada kegagalan dalam satu konten yang kita unggah, itu kita dapat ilmu. Oh, yang seperti ini rupanya kurang menarik. Nah, ini jadi pelajaran yang menarik. Sehingga kita bisa membanding-bandingkan YouTube, ya, konten-konten kita, mana yang menarik, mana yang tidak. Nah, ini yang kita kembangkan terus supaya konten kita menjadi menarik dan banyak jam tayang, banyak subscribe, like, dan para pemirsa juga rela meng-share ke media massa. Itulah para pemirsa, jikalau siaran ini, bincang-bincang ini berguna bagi para pemirsa, silahkan memberikan komentar, silahkan menekan tombol like, menekan tombol subscribe, dan kalau ingin berbagi silahkan dibagikan. Terima kasih atas perhatian para pemirsa menonton sampai selesai video ini. Terima kasih.